Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JK, kembali lagi bersama saya Diti Oktivira. Kali ini bersama saya di obrolan YK, obrolan yang akan membahas dan mengulik mengenai dinamika kebijakan publik dan juga pelayanan publik yang ada di kota Yogyakarta. Nah, hari ini nih kebetulan sekali kita akan membahas cluenya ini ada dua. Jadi jaminan kesehatan dan juga digitalisasi. Nah, penasaran nggak sih Sobat JK nih kita mau ngobrolin apa? Yuk kita langsung kenalan sama dua narasumber kita, yaitu ada dari beliau Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Bapak Khairul Rosyidi. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak? Halo, baik, sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. Bahagia mboten Pak? Bahagia. Alhamdulillah. Iya. Bisa disapa dulu Pak Sobat JK di sebelah sini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum sahabat JK di mana berada. Nggih, terima kasih Pak Rosid nggih. Ya, Benar Rosid, Pak Rosid. Kemudian ada juga Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Bapak Heri Susila Widodo. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat JK. Gimana? Sehat selalu? Alhamdulillah, sehat selalu Mbak Diti. Alhamdulillah, semangat dan bahagia betul Pak? Siap, semangat, selalu semangat Mbak. Alhamdulillah. Jadi gini nih Pak Rosid dan juga Pak Heri. Kemarin ini kan ketika pandemi COVID nih Pak, kita tuh apa-apa serba terbatas. Jadi mobilitasnya terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain kemana-mana. Kemudian pandemi COVID ini juga mengingatkan kita kalau jaminan kesehatan itu dibutuhkan ya Pak ternyata. Nah, kemudian nih responnya BPJS ini seperti apa sih Pak terkait dengan kemarin pandemi dan jadinya kan juga ada digitalisasi kan ya Pak terkait kemarin pandemi itu responnya seperti apa Pak? Monggo bisa Pak Rosid apa Pak Edi? Ya. Baik Mbak Diti dan sahabat JK ya. Memang kita kemarin 2 tahun pandemi ya, hampir 2,5 tahun ya. Semua orang tidak menduga terjadi pandemi, sehingga tapi kita ambil positifnya ya. Kadang di saat mendesak, di saat emergensi itu timbul inisiatif gitu ya. Betul sekali timbul Pak. Improvisasi, kemudian timbul percepatan dalam melayani peserta. Kami pun juga seperti itu ya dari BPJS ya. Ketika pandemi, karena kami adalah layanan publik gitu kan. Betul. Apapun itu kan tidak ada alasan kami tidak melayani peserta atau masyarakat kan gitu. Sementara dari pemerintah sendiri menganjurkan tetap jaga jarak kan gitu ya. Nah itu sesuatu hal yang harus diterjemahkan dengan bijak kan. Ya. Salah satu inovasi pada pandemi itu adalah kami tetap bisa melayani peserta waktu itu. Ya. Dengan apa Mbak Titi mungkin tahu ya. Iya. Dengan yaitu ada namanya program Pandawa. Ya, betul. Ya, walaupun kami di WFH di rumah ya, namanya juga WFH kan, work from home ya. Betul. Jadi tidak di rumah terus tidur pandemi mager gitu enggak ya. Kalau kami betul WFH itu betul bekerja. Yaitu apa? Melayani peserta lewat Pandawa ya. Pandawa itu adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Oh iya. Jadi kalau masyarakat harus datang ke kantor gitu ya, harus ketemu dengan kami, dengan petugas, itu cukup di rumah aja. Jadi tetap di rumah, kami juga tetap di rumah gitu ya, waktu pandemi dulu yang waktu masih physical distancing-nya itu ketat banget dari pemerintah ya. Kami di rumah justru tidak diperbolehkan masuk kan. Kalau masuk justru di feedback, ini kenapa masih banyak orang di kantor kan Iya, gitu betul. ya. Tapi kami bekerja di rumah lewat Pandawa. Itu inovasi pertama ya, pertama BPJS. Ada Jadi, lagi mboten Pak inovasinya selain itu? Selain itu adalah selain Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA, yang andalan kita adalah itu mobil JKN. Ya. Jadi struktur ya, bukan struktur atau alur ya. Jadi alur kanal layanan yang diakses oleh peserta itu adalah kalau bisa mobil JKN maka diakses di mobil JKN. Jadi gitu ya. Tapi kami juga menyadari kan ke mobil JKN kan nggak bisa akses semua keperluan peserta. Betul. Ya karena itu basisnya adalah teknologi artificial intelligence ya, maksudnya pakai kode-kode sehingga ada hal tertentu yang memang tidak bisa kita layani, yang nggak bisa diakses di mobil JKN maka lewat Pandawa. Jadi praktis semua keperluan peserta waktu pandemi ini ya, COVID itu ya, itu bisa terlayani gitu. Jadi yang bisa lewat mobil JKN, bisa mobil JKN 24 jam gitu kan. Iya. Karena lah yang mobil JKN itu kan 24 jam. Iya, betul. Tapi kalau Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA itu adalah sesuai jam kerja, Senin sampai dengan Jumat itu. Jadi kalau itu kalau administrasi
pesertanya. Yang Pandawa niku administrasi peserta nih Iya, Pak. iya, Kalau iya. yang mobil JKN itu apa saja sih, Pak? Mobil JKN itu semua layanan yang ada di situ ya nanti bisa ditambah oleh Pak Heri. Baik administrasi peserta, baik pelayanan Vaskes ya dalam upaya mengakses layanan Vaskes ada antrian online gitu. Kemudian ada layanan keuangan dalam hal ini ngecek iuran, ada screening kesehatan gitu. Wah. Jadi semuanya di situ. Banyak ya berarti Pak. Intinya itu tuh mempermudah masyarakat betul Ya Pak itu betul. tuh. Iya. Aplikasi layanan dalam genggaman. Wah, itu layanan dalam genggaman ya, benar-benar Jadi genggaman ya Pak juga itu. ya nggak perlu jauh-jauh ke mana. Misalnya kalau mau berobat ke Vaskes tidak perlu ngantri manual datang awal padahal nomornya kan nomor terakhir gitu. Ya bisa antri lewat aplikasi mobil JKN. Wah, itu menarik banget ya Pak. Padahal kan selama ini kalau misal mau ke Vaskes gitu, antrinya harus dari jam 6 misal Pak. Nanti kelamaan kita udah ngambil cuti atau gimana ternyata antrinya lama gitu ya Pak. Jadi inovasinya. Nah, kemudian Pak terkait dengan itu, siapa saja sih Pak yang bisa mengakses ini dari aplikasi mobil JKN ini? Terus ada segmen terkhusus nggak sih Pak? Misal aplikasi ini cuma boleh buat anak muda aja, misal yang bapak-bapak ibu-ibu gitu belum boleh atau belum bisa. Jadi kayak kan bapak-bapak ibu biasanya nunak-nunuk ya Pak kalau misal pakai aplikasi nggak gitu. familiar dengan HP. Seperti itu. Gimana nih Pak? Jadi aplikasi mobil JKN ini diperuntukkan untuk semua segmen peserta. Ya. Jadi BPJS ini kan melayani semua warga negara. Betul. Ya, dari yang iurannya dibayar sendiri, dari iuran dibayar pemerintah gitu ya. Jadi semua warga negara. Sehingga mobil JKN ini ya diperuntukkan untuk semua segmen sepanjang peserta itu bisa menggunakan. Nah, tapi kami juga menyadari ya ada segmen-segmen tertentu yang memang tidak bisa akses ya, misalnya nggak punya HP gitu ya, atau punya HP mungkin HP-nya nggak support kan gitu. Jadi tidak untuk kemudian dilayani secara manual. Gitu. Tapi semuanya bisa akses ya, tanpa terkecuali. Yang penting install aplikasi gitu ya Pak. Oke. Kemudian Pak terkait dengan tadi target segmentasinya tadi, ada nggak sih Pak dari BPJS ini jemput bola istilahnya nih Pak ke masyarakat, misal langsung bilang emang gak nih bisa langsung install aplikasinya gitu Pak, atau semuanya aja Pak nggak perlu dipromosikan tiba-tiba udah langsung install gitu aja Pak, pripun gitu Pak? Yang jelas edukasi, sosialisasi itu kita lakukan ya, tidak bisa sendiri. Seperti dengan ini Kominfo ya, ya itu salah satu bentuk kerjasama bersinergi. Salah satunya. Oh ini salah satunya, gitu ya. Kameranya yang situ ya. Ini salah satunya bentuk kerjasama. Bisa kami sosialisasikan secara sendiri, bisa bersinergi dengan pihak lain, gitu. Dengan FKTP, dengan rumah sakit, dengan lembaga pemerintah. Gitu. Oke. Nah sekarang saya mau ngobrolin tentang ini Pak, fitur-fitur unggulan yang ada di mobil JKN itu Pak. Kan biasanya ada perubahan data ya Pak kalau itu. Kemarin tuh saya juga Pak pengalaman nomor HP-nya itu beda ketika yang dulu daftar BPJS. Nah itu kan nomornya udah mati ya Pak dulu, udah nggak aktif. Terus saya iki piye carane, bingung itu loh Pak, kok nggak bisa-bisa. Nah itu gimana sih Pak? Ada nggak sih fitur unggulan atau terkait dengan perubahan data di mobil JKN itu? Gimana itu Pak? Perubahan data. Nanti dibantu Pak Eri tentang layanan ya. Terkait fitur ini ya, jadi ini aplikasi ini kalau boleh sih wajib bagi seluruh peserta JKN ya. Garis miring idem seluruh masyarakat Indonesia berarti ya. Kan peserta JKN seluruh masyarakat gitu ya. Namun mohon juga dipahami ya, bukan ini bermaksud kok ribet tidak ya. Karena di dalam aplikasi mobil JKN ini kan ada data pribadi yang harus kita amankan dan makanya sehingga menginstal mobil JKN itu memang diperlukan HP yang dalam kendali peserta. Oh gitu. Ya, tidak seperti yang nggak kita sebut ya, ini di aplikasi tertentu kan tidak perlu valid HP-nya. Jadi yang kita sampaikan ke Sobat YK ya. Iya betul sekali Sobat YK. Ya, untuk keamanan pribadi, HP yang akan digunakan untuk download mobil JKN itu adalah harus sudah sama yang ada di master file kita kami. Ya. Gitu. Akhirnya nanti untuk keamanan. Ya. Jadi kalau belum belum sama nomor HP yang akan digunakan untuk download harus diupdate dulu. Oh gitu. Nah, update-nya bisa lewat Pandawa tadi, lewat Care Center 165
atau mungkin kami berikan link khusus ya untuk segmen tertentu gitu. Oh, gitu. Jadi kalau dibilang Mbak Diti tadi kan, HP-nya berubah kan gitu iya. ya. Nah kemungkinan ketika daftar sebagai peserta JKN awal, HP-nya digunakan HP yang nomor belakangnya 8 gitu ya. Ini ternyata berubah, harus disamakan dulu. Karena nanti kode OTP-nya dikirim ke nomor HP tersebut. Oke, Gitu. berarti ini Itu awalnya. Ya. keamanan yang paling utama juga untuk ya Pak. keamanan. Kami harus menjaga data peserta kan, sehingga HP-nya harus sama. Mengenai fiturnya gitu ya, saya menyampaikan administrasi peserta dulu ya. Fiturnya seperti pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu nggak perlu datang ke kantor. Wah, Ya, menarik itu Pak. menarik. Tinggal mager dari mana, Mbak? Dari rumah, dari kamar, Dari misal, Pak, kamar, itu. nongkrong di warung kopi Iya. atau itu bisa pindah, ya nggak perlu datang ke kantor BPJS. Ya, tinggal kalau udah terinstall, nanti bisa pindah Vaskes salah satunya. Berarti masih banyak fitur-fitur yang lainnya. oh gitu. Berarti kalau misal kita udah ganti data udah oke gitu Pak, udah muncul di aplikasi, nggak perlu lagi kan Pak ya konfirmasi datang ke kantor gitu? Nggak perlu. Perlu. Wah, Ya. keren itu Pak. Saya suka karena saya kan orangnya mager ya Pak ya. Jadi kalau misal Ditunjukkan kalau boleh nanti dia punya. Ini contohnya Ya, ini punya Pak Eri. Banyak kelihatan wih. ya. Kelihatan kameramen kan? Oke. Nanti ditambah ya. Ada lagi mboten Pak fitur-fiturnya Pak selain itu yang menjadi unggulannya gitu loh Pak. Kalau di Mobil JKN monggo. Baik, terima kasih Pak Rosid. Nah, sahabat JK apa sahabat JK? Sobat JK. Logonya gimana sih ini? Iya. Oke, sarannya yuk. Iya. Baik, sebenarnya kalau untuk mobil JK ini seperti dikatakan Pak Rosid adalah wajib ya Mbak. Wajib untuk peserta yang pengguna BPJS Kesehatan atau Iya. JKN KIS. Pertanyaannya ada aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin sahabat JK tahu ya, yang marketplace itu kan tidak wajib, tetapi Iya. itu ada di setiap HP ya kan? Ya kan? Iya ketahuan Pak saya. Sama Mbak. Sekarang penggunanya 100 juta. Nah, untuk mobil JKN itu kita baru 10 juta. Nah, kenapa wajib? Karena tahu manfaatnya kan. Namanya dengan ini Sobat JK harus tahu bahwa untuk aplikasi mobil JKN ini ada aplikasi yang layanan dalam satu genggaman. Tadi dari perubahan data di Pak Rosid ya, perubahan data diri, pindah vaskes. Nah, berikutnya adalah pelayanan kesehatan, Mbak. Jadi pas masa pandemi bahkan sampai saat ini itu teman-teman Sobat JK itu di rumah bisa langsung konsultasi melalui mobil JKN. Nanti klik aja, nanti konsul ke dokter. Dok, saya punya keluhan seperti ini, dan nanti langsung direspon oleh dokternya. Dokter merespon, kemudian nanti akan direspon apakah obatnya beli sendiri di apotek atau ngambil di klinik atau puskesmas. Ada pilihannya kalau free ya ngambil di apotek atau kalau free ngambil di klinik atau di puskesmas yang terdaftar. Iya, jadi memang memudahkan teman-teman atau sahabat JK, rugi kalau tidak download mobil JKN. Nah, kemudian yang untuk sisi pelayanan itu bisa mendaftar Mbak. Jadi ketika hari ini mungkin Mbak Diti bisa mencoba daftar untuk besok. Untuk besok antrian ya Pak, antrian online. antrian. Jadi antrian online Mbak Diti daftar hari ini untuk besok. Nanti Mbak Diti akan mendapatkan nomor antrian. Nanti akan muncul di sini. Ini contohnya kita lihat di sini ada Nah, ini pendaftaran pelayanan. Ini ada ini diklik. Nah, ini akan muncul vaskes yang sesuai terdaftar. Oh iya. Nah, tinggal diklik aja mau milih misalkan hari ini ya. Hari ini kan tutup. Ini sesuai jadwal dokternya. Misalkan saya pilih untuk besok nih, besok. Nah, maka besok buka. Ini buka saya ambil pilih jadwal dokter, mau pilih siapa. Ini kan saya pilih klinik Gading karena dia 24 jam. Keluhannya apa ya kan? Curhat dok, nah bukan seperti itu tapi ya tanggal tua kan pusing ya Mbak. Betul Pak. Aduh, ya. Nah, nanti klik aja pusing, katakanlah pusing dok. Nah, nanti disimpan aja udah, nanti langsung dapat nomor antrian ini. Wah. A21. Ini 0 karena besok kita pertama kali. Oh gitu. Udah ada jamnya belum Pak? Sudah itu? ada. Ini jamnya besok antara jam 7 sampai jam 14. Oh gitu. Iya. Jadi besok kita tinggal datang. Ya. Ngasih tahu Nunjukin, ini kita ada itu. dan ini sudah terbaca di klinik.
Nah, ketika dirujuk kan, misalkan dirujuk ternyata delalah bahasanya tahu ya siapa JK. Kebetulan gitu. Kebetulan sakitnya berat terus dirujuk ke rumah sakit. Nah, dari Vaskes akan merujuk sesuai dengan kebutuhan medis ya. Nanti dirujuk ke rumah sakit. Nah, nanti akan langsung nyambung, kita bisa milih nomor antrian di rumah sakit. Oh. Ya, jadi tinggal diklik saja. Ini kan karena saya tidak dirujuk, maka tidak muncul. Kalau dirujuk nanti akan muncul di sini, pilihnya mau dokter siapa, tinggal oke, nanti akan dapat nomor antrian di rumah sakit. Oh gitu. Ya, jadi sudah nyambung ke rumah sakit untuk antrian online melalui mobil JKN. Oke, mantap Pak. Pertanyaan saya Pak, yang tadi terkait dengan dokter, konsultasi dokter itu Pak. Itu berarti konsultasi dokternya cuma bisa untuk yang Vaskes pertama kita ya Pak? Iya, betul. Vaskes pertama ini contohnya kan ini Mbak. Ini karena belum konsul, tinggal klik aja tambah konsultasi. Dia akan ini disampaikan bahwa yang sudah ready adalah Dokter Jessica Stefani. Oh. Ya, jadi ini tergantung jadwal dokter yang online. Jadi akan gitu. muncul di sini. Nah, tinggal chat aja. Dok, saya mengeluh apa? Tinggal diklik aja, nanti mulai chat. Oh gitu. Berarti kalau misal nggak ada jadwalnya itu berarti nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Jadi nanti di sini kalau hijau ini berarti dia aktif atau online. Oh gitu. Iya, coba Mbak Diti coba. Iya. Jadi trial. Jadi banyak, kalau mungkin teman-teman kan yang nggak tahu ya. Misalkan saya sudah peserta BPJS, kok aku nggak tahu ya hak dan kewajibannya apa. Terus seputar pengen tahu seputar BPJS atau JKN itu sini ada namanya menu info program JKN. Oh, yang pojok Ya, kiri nih. biasanya kan info Mase, nah ini info program JKN Sobat JK. Info Mase, Mas Restu di info Mase Ya kan, biasanya. jadi di sini ada info program JKN itu ada. Nah, nanti komplit banget. Ini semuanya ada di sini. Makanya layanan dalam satu genggaman. Wih, betul nih Pak. Mantan Mbak Diti. Iya. Yang tadi saya Pak nyoba konsultasi dokter, ini kan kayak gini ya coba Pak. ya. Di Vaskesnya. Ini berarti nggak ada. Belum ada Oh. riwayat. Tinggal klik Ini? plus ya. Nah, klik ini Pak. Ntar perlu ini. Oh. Jadwal dokter tidak ditemukan. Berarti dia posisi offline. Oh gitu. Sinyalnya penuh nggak Mbak? Oh, nggak ada sinyalnya kok sampai. Paketnya apa? Aduh, mohon maaf Pak, kan tadi akhir bulan Pak. Oh, iya. Ketahuan Pak ini. Baik. Kemudian Pak, selain itu tadi kan saya juga lihat nih Pak, di sini tuh ada Apa, Mbak? mungkin loh Pak, Yang mana Mbak? kartu peserta ini. Oh iya. 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 Nah, jadi dulu Pak, kalau misal saya mau berobat misal, saya selalu harus menunjukkan kartu BPJS kan Pak. Iya. Kalau sekarang nggak perlu ya Pak? Nggak perlu. Harus Nggak pakai ini perlu. aja. Nggak Wah perlu. itu. Wah, ini maaf data pribadi saya nih kayak gini ya Pak. Nggak boleh. Data, Screenshot nanti. Iya. data pribadi. Jadi itu juga termasuk inovasinya ya Pak, yang KIS digital nih Pak. Yes. Gitu. Kalau kartu KIS yang digital, Pak Rosid bisa menjelaskan Pak Rosid. Oh ya gini. Pada prinsipnya kami itu pengen layanan itu cepat, terus mudah dan tidak merepotkan kan gitu. Sehingga peserta JKN itu akses layanan kesehatan itu bisa menggunakan, nah ini penting juga, bisa menggunakan NIK. Oh, Iya. bisa juga itu Pak. Iya. Gimana nih Pak nanti? Jadi sesuai dengan program negara atau pemerintah ya, kita kan menuju ke single number. Iya. Jadi betul. satu warga negara itu satu identitas gitu. Kami udah mengawali itu artinya. Artinya kita sudah mengedukasi dalam taraf sosialisasi, edukasi, mengakses layanan kesehatan bisa menggunakan KTP, NIK gitu. Oke. Kecuali itu juga bisa menunjukkan kartu KIS digital. Jadi Kami nanti- sudah sampaikan ke teman-teman mitra di Vaskes ya, bahwa peserta JKN kalau akses layanan di FKTP, di rumah sakit, bisa menunjukkan KTP dan kartu KIS digital. itu langsung dilayani ya Pak? Dilayani, iya. Nggak perlu ribet-ribet Iya. fotokopi atau apa Iya, gitu Pak? betul, iya. Memang kami ini kan layanan publik yang unik ya. Gimana Kami tuh kan Pak unik tuh gini. Kalau Mbak Diti punya bisnis apa ya? Apa Hijab ya? Pak, hijab. Hijab ya. katanya Iya, hijab. jual hijab Iya, gitu ya. jual hijab. Jual hijab syariah. Hijab berarti syariah ya. Iya, betul. Artinya Mbak Diti yang promosi, Mbak Diti yang menyampaikan, yang berjanji, Mbak Diti juga yang melayani kan. Nah, gitu. Tapi JKN ini adalah sebuah sistem gitu. Artinya ketika kami sama Pak Heri di sini bersosialisasi ya, bilang anak sekarang misalnya
jual kecap mesti nomor 1 kan gitu ya. Contohnya gitu, oh bisa pakai kis digital bisa. Ternyata misalnya diketemukan, yang melayani kan mitra kami ya di Iya, rumah betul. sakit ya. Kita tidak menampik itu hal mungkin terjadi 1-2 segala macam ya. Tapi yakin itu mungkin hanya miss saja. Ya. Kalau hal terjadi seperti itu, nah ini pentingnya mobil JKN. Nah, kembali lagi ke sini. Iya. Artinya langsung aja buka mobil JKN, nanti disampaikan ini infonya di info keluhan sini. Oh, berarti Iya. langsung bisa disampaikan Iya, keluhan kita ya, disampaikan Pak. keluhannya. Sifatnya kalau ada keluhan nanti kami konfirmasi ke mitra, apa betul dimintakan fotokopi dan sebagainya. Oh gitu. Iya. Kalau misal udah ketahuan gitu Pak, nanti biasanya tuh masyarakat itu keluhannya apa sih Pak? Kalau misalnya gitu. Keluhannya ya mungkin dalam taraf sosialisasi ini ya masih diminta kartunya gitu ya. Salah satunya itu walaupun sebetulnya bisa menggunakan nomor induk kependudukan atau KTP. Oh, ya. Jadi sampaikan keluhan pada kesempatan pertama. Maksudnya gimana nih Pak? Artinya kalau terjadi keluhan di rumah sakit, di manapun, di titik layanan, nanti sampaikan kesempatan pertama lewat kanal mobil JKN. Oh. Artinya keluhan itu kan bisa membangun ya, memperbaiki sistem gitu. Layanan itu akan baik juga dari database keluhan kan gitu. Jangan mengeluh Sobat JK ya, berarti di dinding-dinding yang nggak jelas gitu ya. Dinding Facebook, dinding apa gitu ya. Itu akan menimbulkan efek yang kurang baik ya kalau dibaca oleh masyarakat yang lain. Ternyata nggak benar kan, sampaikan ke kami atau mungkin sampaikan ke mitra kami gitu ya. Rumah sakit adalah mitra kami, FKTP Puskesmas mitra kami, sampaikan nanti untuk perbaikan gitu. Gitu. Iya. Kalau saya lihat nih Pak, kemarin saya lihat medsosnya BPJS ya Pak, itu biasanya suka bilang, ini gimana nih Min, saya tuh ganti ini nggak bisa, misal ganti nomor atau mau nambahin daftar peserta tuh nggak bisa, ini caranya gimana gitu-gitu. Itu responnya emang benar-benar cepet ya Pak kalau di sana langsung dijawab di gitu loh. medsosnya ya. Iya gitu Pak. Kalau dari yang cabang Yogyakarta sendiri juga seperti itu atau gimana Pak terkait dengan hal-hal seperti ini? Kalau untuk aduan layanan ketika nanti Sobat JK ada aduan itu langsung ke kanal resmi, misalkan di mobil JKN ada pengaduan layanan gitu. Itu nanti akan masuk di sistem kami dan itu kami ada standarnya Pak Roset. Nah, itu maksimal berapa? Maksimal 3 kali 24 jam. Maksimal 3 jam. Dan itu yang jawab dari tim kami. Beda ketika nanti yang keluhannya atau aduannya di medsos yang tidak resmi, maka yang jawab ya semua yang bisa menjawab cuma itu kan tidak dari kami. Jadi memang lebih nyamannya, lebih amannya ke mobil JKN gitu loh Pak. Sini ada pengaduan layanan, kemudian bukan mengadu aja ya, meminta informasi, bertanya. Jadi ini pengaduan layanan, terus kemudian nanti siapa namanya gitu ya, terus ditujukan ke KC mana, sifatnya mengadukan atau meminta informasi, ada dua jenis. Nanti akan kita jawab. Nah, minta duit gak itu ya Pak? Minta duit nggak boleh. Minta pulsa boleh nggak Pak? Kan itu ada, mama minta pulsa biasanya. Transfer dulu. Nah ini ada lagi yang menarik ya, info ketersediaan tempat tidur. Wah iya itu, Iya. kemarin pas pandemi itu Pak, Pas waktu pandemi. ketika banyak-banyaknya Jadi, kasus ya Pak, itu butuh banget itu. Ini inovasi kami, inovasi yang untuk BPJS ya. Contoh ini rumah sakit X gitu ya, dekat ini berapa ketersediaan tempat tidur. Jadi ini memberikan keterbukaan informasi ya ke pasien gitu. Oh ini masih kelas 3 masih 17 kamar gitu ya. Tersedia. Maaf ya. Kelas 2 total kamar 6, tersedia 4. Berarti masih 4 tersedia. Ini berguna juga bagi teman-teman mitra di FKTP. Ketika mau merujuk sudah pasti. Gitu. Karena database-nya nyambung ya Pak ya. Iya. Gitu. Boleh ditunjukkan Pak ke Sobat JK tadi pripon itu. Pokoknya jadi kan ketahuan ya, di mana ketersediaan tempat tidurnya berapa. Kepastian layanan intinya. Oke. Oh iya Pak, jadi kemarin ini kan saya baca-baca tuh ada beredar kasus kalau misal nggak screening kesehatan, itu ternyata nggak boleh dilayani. Nah itu benar nggak sih Pak itu? Oh, nggak benar itu. Itu hoax. Itu hoax. Hoax Sobat JK. Jadi yang benar adalah berbeda kondisi ya. Memang kalau screening itu cukup setahun sekali saja. Cukup setahun sekali. Tujuannya untuk mengetahui deteksi dini penyakit gagal ginjal, kemudian hipertensi, DM, jantung, gagal ginjal kronis,
Nah, itu untuk mengetahui deteksi dini dan itu cepat untuk di sini juga kita sediakan untuk screening riwayat kesehatan mengisi. Nah, ini karena saya sudah mengisi, jadi nanti dia setahun sekali. Oh, Ya, gitu. jadi makanya saran kami Sobat JK yang belum screening riwayat kesehatan, segera lakukan screening riwayat kesehatan. Karena untuk deteksi tadi. Nah, setelah diketahui deteksi, misalkan saya resiko sedang atau tinggi, itu nanti langsung bisa konsultasi ke dokter melalui mobil JKN. Oh, gitu. Langsung dok, hasil screening saya resiko rendah. Nah, nanti dokter akan menyampaikan sarannya seperti apa. Dan di sini ketika nanti ngisi itu langsung ada jawabannya. Oh. Ya, jadi tidak kalah dengan pawang hujan. Tidak kalah dengan titik-titik dok itu loh, Nah, Pak. Pip dok itu. Jadi langsung nanti bisa jawab. Ketika hasilnya resiko sedang, resiko tinggi, resiko rendah apa, nanti langsung muncul jawabannya. Oh, gitu. Iya, diarahkan kemana. Nah, beda kalau ke pelayanan memang beda kondisi ya, beda kondisi. Dalam artian memang ketika kok saya belum screening, oh maka tetap dilayani sambil menunggu pelayanan isi screening riwayat kesehatan. Oh, gitu. Itu Mbak yang benar seperti itu. Ya. Jangan percaya hoax ya, Sobat DK. Tetap dilayani, tenang aja. Masa ya Iya. pilih-pilih ya BPJS nggak mungkin ya, Pak ya. Oke. Kemudian Pak, terakhir kalau misal ini Sobat JK kan mungkin ada yang belum puas nih Pak dengan pembicaraan kita, ngobrolan kita kali ini. Bisa nanya kemana sih Pak kalau misal ada yang mau tanya-tanya info lebih lanjut nih tentang mobil JKN misalnya gitu. Oke. Oh gini. Jadi sebagaimana layanan publik ya, BPJS punya namanya care center. Ya, itu layanan 24 jam. Yang di sini nggak kelihatan, nanti ditulis ya. Care center 165. Jadi cukup ketik 165 gitu ya, nanti akan dihubungkan dengan care center kami. Ya, kami sampaikan aja kanalnya ya, itu kanal pertama. Oke. Ya. Kemudian kanal yang kedua adalah yang mobil JKN. Yang itu bisa dilayani auto service lewat sistem ya. Tapi kalau care center nanti bisa berinteraktif dengan petugas. Ya, dengan petugas. Kemudian selain JKN ada tadi Pandawa. Iya. Ya, Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA. Kenapa namanya Pandawa ya? Ya mungkin ini memudahkan aja lah biar diingat gitu ya. Nomornya Pak, nomornya Pak. Nomornya ini ya, nanti ditulis. Ini nomornya Pandawa. Nomornya 1 ya. Ini dilayani pada jam kerja. Jadi jam 8 sampai jam 15. WIB. Oke, WIB. Nah, Betul. WIB. Berarti kalau jam 8 di sini, maka di timur ya. Kan sudah bukan jam 8 jam 6 di sini, di Indonesia Timur sudah jam 8 kan. Nah, bisa chat jam 6 pagi. Orang yang masyarakat yang tinggal di Indonesia Barat ya, nanti akan dilayani teman kami yang ada di Indonesia Timur. Oke. Itu begitu sebaliknya. Kemudian kanal kanal berapa tadi? Banyak Tiga. kanal. Oh, 3. Iya, Jadi sekarang kanal ada ketiga, keempat. Pak, ini. Kanal 3 ya? Iya, Minum sekarang dulu, Pak, 3. minum dulu. Minum dulu, nggak ada minum. Ayo. Kanal Maaf, Pak, yang belum ada keempat sponsor, adalah jadi ada. sponsor iya. Cika. Iya, Jadi Cika itu. Cika ini adalah chat asisten JKN. Ini layanan 24 jam, namun untuk layanan tertentu aja. Yang bisa dijawab misalnya nanya iuran, aktif atau enggak. Gitu. Tapi kalau pengen ngobrol tidak bisa sama Mbak Cika ini ya. Ini kan namanya bukan orang gitu ya, tapi sistem namanya chat asisten JKN. Layanannya 24 jam. Bisa diakses lewat WhatsApp, Telegram, dan Facebook Messenger. Di sini ya, nanti ditulis Cika. Jadi semua diakses ke situ Mbak ya. Jadi semaksimal mungkin peserta mengakses ke situ, baru kalau yang 4 tadi tidak bisa akses, baru kami mengharapkan ke kantor. Oh gitu. Ya. Kalau yang cabang Jogja kantornya di mana Pak? Cabang Jogja kantornya di Gedung Kuning 130. Oh, berarti bisa datang ke sana. ya. Iya. Ya. Kalau yang di MPP nih Pak, Mall Pelayanan Publik niku cabang pembantu no? Ya, yang di MPP itu wujud kami sinergi dengan pemerintah kota. Oke. Ya, pemerintah kota kan ada mall layanan publik. Ya, kami ikut berpartisipasi sinergi layanan di situ. Oke. Baik, demikian Pak dari Pak Rosid dan juga Pak Heri, ada nggak Pak yang mau disampaikan nih ke teman-teman Sobat JK nih? Monggo. Oke, baik. Kami dari sisi layanan, terutama di layanan primer, bagi Sobat JK, yang pertama, screening riwayat kesehatan setahun sekali.
Jadi tujuannya untuk deteksi dini tadi beberapa penyakit seperti jantung, hipertensi, DM, kemudian gagal ginjal, itu supaya kita mengetahui kondisi kesehatan. Nah berikutnya tetap Sobat JK jaga pola hidup sehat. Ya kan, yang pertama apa Mbak? Tidur Olahraga cukup. teratur, ya. tidur cukup, sama makanan yang bergizi. Itu aja Mbak, 3. Tambah satu lagi, berpikir positif. Nah itu Sobat JK. Meskipun akhir bulan tetap berpikir positif ya Pak, betul sekali. Karena bulan depan udah gajian. Oh iya. Baik, dari Pak Rosid ada tambahan Pak? Kalau dari saya ya kan karena kepesertaan, kita bersyukur ya hidup di Indonesia, ya negara pemerintah memikirkan kesehatan rakyatnya, terutama dari sisi pembiayaan. Tapi ini semuanya udah ikut JKN belum ya, Mbak Titi sudah ya? Saya sudah Pak. Mas sudah? Sudah ya. Jangan-jangan nanti belum pernah ya. Kalau sebenarnya Pak Heri tadi jaga kesehatan, kalau sudah ikut JKN, ikut daftar JKN, berarti sehat. Iuran yang selama ini dibayarkan untuk orang lain, ya, artinya bermanfaat, dilipat gandakan. Ya karena kalau kita berdonasi itu diinsertkan dalam suatu sistem, maka kelipatannya akan berlipat ganda kan. Contoh gini ya, orang yang sedekah 25.000 gitu ya, 35.000 lah ya, dikasihkan ke orang lain untuk beli makan. Maka itu akan habis langsung dimakan gitu. Tapi kalau kita berdonasi kemudian diinsertkan ke dalam sebuah sistem kan gitu ya, itu kemanfaatnya akan berlipat ganda. Kok bisa? Oh bisa ya. Sehingga dengan 35.000 itu dikumpulkan, karena sifatnya ini dana amanah ya, dana amanah, sehingga sumbangsih 35.000 satu orang itu kami BPJS negara pemerintah gitu lewat program ini bisa membiayai saudara kita yang sekarang saat ini ya, cuci darah, operasi jantung gitu ya. Betapa mulianya kalau niatnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau diniatkan hanya misalnya, misalnya masnya udah nikah belum? Udah ya? Udah. Biasanya nikah, kemudian istrinya melahirkan gitu ya. Kalau hanya diniatkan hanya pengen, nanti kalau saya istrinya melahirkan biar di cover, ya sudah sampai situ aja niatnya kan. Artinya kemanfaatnya hanya itu gitu. Tapi kalau diniatkan ini adalah berdonasi, membantu orang lain, maka itu value-nya ya, nilainya akan lebih gitu ya, mungkin gitu. Iya. Dan jangan lupa download mobil JKN. Tetap promosi yang utama. Promosi yang utama. Wajib. Jangan lupa. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rosid, juga Pak Heri sudah mau bergabung, sudah mau datang di ruang podcast Dinas Kominfo di Jakarta. Baik Sobat JK, terima kasih sudah bersama kami sampai akhir acara. Sampai jumpa di obrolan JK yang lain. Dadah.